Selamat datang, Mystikus Channel. Mereka yang betul-betul mencintai Rumi menyambut kembalinya Syams seperti mereka menyambut datangnya kematian ke dalam rumah penderitaan. Mereka tahu mereka bisa kehilangan syaikh mereka, sehingga wajah orang yang dikasihinya tak akan terlihat lagi. Tapi rasa kasih sayang mereka kepada Rumi mendorong mereka untuk menerima orang asing yang berbahaya itu. Jika kehadiran Darwis itu melepaskan Maulana yang mereka cintai itu dari penderitaannya, maka mereka dengan senang hati membuka pintu dan menyambutnya. Sema, sebuah tarian sufi, dilakukan sepanjang hari dan belakangan malah sepanjang malam juga. Lagu-lagu pujian dinyanyikan dan alunannya mengalir dari jendela madrasah yang terbuka. Beberapa orang di antara mereka yang telah menghina dan menjelek-jelekan Syams, setelah melihat hasil perbuatan mereka, yaitu penderitaan syaikh mereka, sekarang minta maaf, dengan membawa persembahan untuk diterimanya dan dibagi-bagikan kepada kaum fakir miskin. Sudah tak ada lagi senyum palsu, namun, tangan yang diulurkan dalam persahabatan masih tetap menyembunyikan pisau ancaman. Rumi, yang telah dibutakan oleh kebahagiaan, tidak dapat melihat apapun jua kecuali Syams, karena seluruh lirikan dan tatapan ketidaktahuannya melihat hati di balik setiap tindakan. Rumi telah sempurna. Dia duduk di antara Syams dan Hatun, dan kedua anaknya duduk di dekat kakinya. Inilah pesta tanpa makanan, sebuah pesta nikah di mana setiap tamu merupakan mempelai wanita maupun mempelai pria. Syair-syair mengalir membanjiri ruangan sampai para tamu satu demi satu tertidur di malam hari, dan tubuh serta pakaian mereka basah kuyup oleh minuman pesta yang memabukkan, dan Rumi pun tertidur. Dia bangun ketika semburat fajar menembus angkasa. Meski masih mabuk dengan kebahagiaan di malam sebelumnya, dia mengetahui ada noda ketakpuasan dalam kebahagiaannya. Masih ada pertanyaan yang belum bisa dia pecahkan. Dia menyalakan lampu dan pergi ke kamar Syams. Dan ternyata, sahabatnya itu sedang bersujud, punggungnya yang membelakangi pintu bergerak-gerak saat dia mendaraskan asma Allah berulang-ulang. Tanpa membuka matanya, atau merusak irama gerakannya, Syams berkata, "Kamu punya satu pertanyaan." Ada keheningan selama gerakan berlangsung. Rumi merasakan setetes lilin mengaliri jari jemarinya. "Mengapa kamu meninggalkan Konya?" kata dia akhirnya. "Aku telah diusir." "Tapi mengapa kamu tidak bertahan?" Inilah pertanyaan yang ingin diketahui jawabannya oleh Rumi. "Aku tidak pernah meninggalkanmu," kata Syams, masih tetap membelakangi Rumi. "Bagaimana aku bisa mengabaikanmu? Kita berdua ini satu. Tapi mengapa tidak ada sepatah kata pun darimu? Kamu begitu kejam. Kebisuanku adalah pelajaran dariku bagimu, dan kehadiranku merupakan ujian." Muazzin mengumandangkan adzan. Panggilan untuk sholat adalah suara yang paling merdu di antara nyanyian burung di waktu pagi, dan Rumi menunggu sampai kumandang adzan selesai sebelum dia mengajukan pertanyaan berikutnya. "Apa saya telah lulus?" "Ya dan tidak," Syams menjelaskan. Rumi telah menjadi seekor sapi muda yang diikat oleh dua tuan, para tokoh tua Konya dan Syams sendiri. Seekor binatang dengan dua tuan sebenarnya sama artinya dengan tak ada yang memilikinya. Bahkan yaitu mendua geraknya, maka Syams termasuk tali kekangnya. Pada posisi ini Rumi membiarkan dirinya digiring ke padang rumput kota, dan ditambatkan di sebuah tonggak pancangan di mana dia akan tumbuh gemuk sampai hari pemotongannya. Apakah itu yang telah terjadi? Syams sudah tidak mau kembali. Tapi anak sapi itu malah melepas tali yang melilit lehernya, lalu mencari sang kekasihnya. Dia lebih memilih Allah daripada makhluk-makhluknya, cinta daripada kewajiban, kehidupan di dalam hatinya daripada tradisi yang mati. "Ya, kamu telah lulus dari ujianmu. Dan tidak, kamu datang mencariku, tapi kamu tetap tak menemukanku." Kelebat bayangan Syams tampak berdenyut dalam cahaya remang-remang. Penemuan itulah yang masih tersisa. Dia berhenti bergerak, dan menatap wajah Rumi. Matanya tersembunyi dalam bayangan, tapi Rumi masih merasakan tatapannya yang tajam. "Aku tidak akan meninggalkanmu lagi," kata dia. "Tapi, kemudian aku akan pergi. Ketika aku sedih kamu membuatku bahagia," kata Rumi, di antara tawa dan isaknya. "Dan ketika aku bahagia kamu membuatku sedih." Syams berbalik menghadap ke tembok lagi dan Rumi mengarahkan pandangannya ke punggung orang tua itu. Bagaimana dia bisa bahagia kalau tahu bahwa sewaktu-waktu Syams bisa diambil lagi? Dia baru akan bahagia jika dia bisa menghentikan terbitnya cahaya fajar menembus melalui daun-daun jendela.
Hanya jika dia bisa tinggal di sini selamanya, dan berdiri di depan sahabatnya tercinta, sosok bayang-bayang yang tercipta oleh nyala lampu itu menari-nari kegirangan di tembok, akankah dia bisa terbebas dari rasa takut akan keterpisahan? Walaupun dia mencegah bibirnya untuk berkata-kata, namun hatinya tetap saja memanjatkan doa kepada Allah, semoga aku berada dalam mimpi ini selamanya, dan Syams jangan dijauhkan daripadanya, tapi biarlah tinggal di salah satu ruangan rumahku ini. Kemarilah, kata Syams, menepuk lantai di sampingnya. Lebih baik berdoa daripada tidur. Semakin terang cahaya, semakin gelap bayang-bayang yang ditimbulkannya. Dan, Syams Tabriz terbakar lebih cemerlang daripada apapun yang ada di depannya. Berdiri terlalu dekat dengannya, kamu akan terbakar, dan bila kau balikan punggungmu daripadanya maka semua yang tampak olehmu adalah bayang-bayang-bayang-bayangmu. Bagi mereka yang membenci Syams dan yang seperti itu cukup banyak sebenarnya diri mereka sendirilah yang mereka benci. Mereka yang tidak mau mendengarkan tapi maunya cuma melontarkan sumpah serapah lewat kata-katanya sebenarnya mereka itu takut terhadap kesetiaan mereka sendiri yang selalu membayanginya dan terhadap pemikiran mereka yang menyimpang. Mereka yang takut pada keliarannya, sebenarnya takut pada keliaran mereka sendiri. Tapi bagi mereka yang mau melihat dirinya sendiri tahu bahwa pakaian hitam dan wajah cemberut itu dipakai untuk menutupi kenyataan bahwa di bawah matahari ini ada keanggunan ilahi. Banyak orang yang mencintai Syams harus melawan kehendak mereka sendiri, mendekatinya dalam ketidakpastian, dengan memelihara rahasia kehangatan yang mereka rasakan dalam hati mereka. Sedikit orang saja, seperti Husam dan Sultan Walad, yang bisa datang lebih dekat, dan di depan umum mengakui kesetiaan mereka kepada orang ini, menyerahkan rasa takzim dan takut serta keputusan mereka ke dalam nyala api itu. Tapi tak seorang pun, kecuali Rumi, yang mempunyai keberanian untuk melangkah masuk ke dalam nyala api itu sendiri. Cinta itu bagaikan api, seperti yang pernah dikatakan Syams kepadanya, dan kerendahan hati kita adalah kayu bakarnya. Rumi telah melemparkan segalanya ke dalam nyala api yang dibawa Syams kepadanya. Status sosialnya, keyakinan-keyakinannya, pemikirannya, dan ketakutannya. Keyakinannya telah lenyap, tak ada lagi keraguan, tak ada lagi yang harus dipertahankan dia telah berada di tengah-tengah api, dan tak tersentuh oleh siapapun. Syams telah memenuhi janjinya, ia telah menghancurkan Rumi. Rumi berusaha menenangkan hati mereka yang merasa telah dihina oleh Syams. Jangan hakimi dia seperti yang biasanya kamu lakukan kepada orang lain. Orang seperti Syams itu tidak bisa dinilai dengan standar kita. Dia bangga, ya, tapi itulah harga diri jati dirinya. Rumi minta sahabatnya untuk tidak mengganggu penduduknya lagi, tapi Syams tidak menyesal, dan pengaduan-pengaduan baru sampai ke telinganya hampir setiap hari. Orang-orang awam adalah tanggung jawabmu, bukan tanggung jawabku, kata Darwis itu. Bukanlah kewajibanku untuk menyenangkan mereka dengan kata-kata dan tindakan-tindakan yang manis. Aku adalah matahari, bagaimana aku bisa disalahkan jika orang terbakar? Aku di sini untuk membantu kamu. Rumi meletakkan tangan di dadanya untuk menyampaikan rasa terima kasih. Tapi tidak bisakah kamu menjaga mulutmu ketika kamu berada di tengah-tengah mereka? Kata-katamu terlalu apa adanya bagi mereka, kata-kata itu kedengarannya terlalu menyakitkan bagi telinga yang tidak terlatih. Kata-kata itu bukanlah milikku, itu berasal dari Allah. Seekor kucing liar melahirkan 3 ekor anak di tumpukan sampah di tepi gang di belakang madrasah, dan Rumi datang membawakan daging yang dikirim Amir untuknya. Binatang itu kurus dan kotor. Ia semakin kurus dengan ketiga anaknya itu, tapi Rumi tetap mencintai kucing itu. Husam menemaninya suatu hari. Kamu tampak cemas, kata Rumi ketika melihat wajah sahabatnya itu. Apa sebabnya? Yah, gara-gara Syams. Dia sangat menghinaku. Bahkan para santrimu yang sangat terhormat itu pun dibilang kerbau dan keledai. Rumi mengambil sepotong daging lalu menyayat-nyayat daging itu sebelum disuapkan ke mulut salah seekor anak kucing itu. Binatang itu menubruknya, meski matanya masih terpejam. Dan apakah kamu terhina? Syams baik bagiku, tapi aku tetap tidak memahaminya. Ketika dia berbicara, dia tampak terus-menerus melontarkan sumpah serapah. Anak kucing itu berhenti menubruk daging, lalu Rumi menawarkannya kepada yang lain. Maulana, apa yang kamu lakukan? Husam berkata berhati-hati. Anak kucing seperti itu tidak bisa makan makanan seperti ini. Tapi jika dia mencobanya, dia bisa tercekik dan mati. Tapi tanpa makanan, anak kucing itu akan mati juga. Tugas induknya lah memberi makanan kepada anak-anaknya. Jika kamu ingin menyelamatkan anak kucing, selamatkanlah ibunya. Rumi melepaskan daging itu dari mulut anak kucing dan memberikannya kepada induk kucing betina itu yang segera menyergapnya dari tangan Rumi.
Syams adalah dagingku yang dikirimkan dari istana. Dia telah datang untukku bukan untuk orang-orang awam. Sedikit orang yang dapat mencernanya. Rumi menyentuh dada sahabatnya dengan punggung tangannya. Bahkan kamu pun tidak, Husam. Aku adalah induk kucing, dan kamu adalah anak-anakku. Datanglah padaku, dan minumlah susuku, tapi jangan ambil apapun dari tangan Syams. Air mata menetes dari mata Husam, dan mursyidnya tersenyum menghibur. Bersabarlah, kata Rumi kepadanya. Kita semua akan tumbuh ke dalam kemuliaan kita, dan bila saat itu tiba, kita akan berterima kasih lantaran kasih sayang yang telah ditunjukkan Syams kepada kita. Perumpamaan macam apakah yang dapat sepenuhnya mewakili kebenaran? Syams bagaikan daging, dan Rumi bagaikan susu. Syams bagaikan matahari, dan Rumi bagaikan bulan yang memantulkan cahayanya. Syams bagaikan duri, dan Rumi adalah mawarnya. Penduduk kota bisa minum susu syaih mereka, bermandikan cahayanya, dan menghirup harum aroma mawarnya, tapi jika mereka berusaha menggenggamnya ke dalam tangan mereka, mereka akan dicakar oleh kecemburuan si orang tua. Dan Syams tidak akan menarik duri-durinya. Rumi adalah miliknya, dan miliknya semata. Rumi telah dinasihati untuk menjauhkan dirinya dari Syams, kalau tidak Darwis itu yang akan diusir dari kota seperti sebelumnya. Tapi Rumi tidak bisa apa-apa. Dia harus menyerahkan diri sepenuhnya kepada mursyidnya. Tidak ada lagi yang bisa menghalang-halangi, bahkan kalaupun Rumi harus mengorbankan segalanya. Sekali lagi, Syams menyuruh agar madrasah itu ditutup. Setelah mendapati pintu-pintu terkunci, para santri itu datang ke kediaman syaikhnya, tapi Syams menghadang jalan mereka, kedua tangannya dilipat di dadanya. Protes tak ada gunanya terhadap penjaga yang tidak bisa dibantah itu. Tak ada alasan di sini, permohonan hanya akan jatuh ke dalam hati yang membatu. Maka dari itu, sekali lagi, Syams menghalau semuanya kecuali para santri Rumi yang terdekat menurut pandangannya. Jika mereka yang hanya tahu wajah Rumi di depan umum lihatlah dia sekarang, ketakutan-ketakutan mereka akan diketahui. Di dalam ruangan yang digelapkan di mana dia duduk bersama Syams, Rumi kian lama kian menjadi seorang pemabuk. Penglihatannya barangkali kokoh kuat, tapi mata di balik matanya melihat ruangan itu tampak licin dan miring. Mereka yang mengajaknya berbicara mendapati seorang yang berkata-kata itu seakan-akan sedang mabuk. Setelah berhenti di tengah kalimat yang diucapkannya dia seperti akan berdiri memutar, atau berseru Allah. Lalu tak sadarkan diri. Walau kakinya berjalan tanpa menekuk, dan tangannya bergerak seperti orang yang sadar, roh yang menggerakkannya tidak wajar atau tidak waras. Dia sedang terbang, tubuhnya tak lagi menjadi sangkar kesadarannya. Mereka yang sangat dekat dengan Rumi meminta Syams agar membebaskan syaikh mereka dari keadaannya yang seperti itu, tapi Darwis itu duduk dalam bayang-bayang tanpa berucap sepatah kata pun, matanya merah berkilauan dalam cahaya lilin. Kantuk sudah dibuang sama sekali dalam keluarga itu hingga mereka merasa lelah, dan mereka terbangun sejam kemudian lalu masuk ke dalam pusaran perasaan yang membentang di antara keduanya. Kerah Hatun putus asa. Suaminya, singkat sekali kembali menjadi miliknya lagi, sebab ia telah direnggut lagi darinya. Makanan yang dia bawa untuk suaminya hanya dimakan ketika pisau diletakkan di tangannya, dikunyah begitu saja, tanpa pernah dirasakan. Tatapan suaminya yang kebingungan melintasinya begitu saja, dan dia pun hanya bisa mencucurkan air mata dan diam-diam menyumpahi Syams yang kembali lagi itu. Melihat suaminya, yang benar-benar mencintainya dan begitu pula cintanya pada suaminya, merana karena orang lain, apalagi saat orang itu ada di sana rasanya seperti dicambuk sehingga istri yang sangat sabar seperti apapun akan meradang. Syams melarang Hatun bercengkerama dengan suaminya bila Syams sedang bersama Rumi. Dan, Hatun pun memenuhinya, tapi bukan karena kepatuhannya, melainkan karena pandangan mereka berdua itu sangat menyakitkannya. Pertama kali dia melihat Rumi gemetar manakala dia menyentuh jenggot sahabatnya yang mengingatkan Hatun pada Rumi yang begitu gemetar ketika pertama kali melihat dirinya bugil. Hatun mendengarnya merintih kala Rumi melihat ke dalam mata yang tak terduga itu seperti ketika dia pernah merintih saat bercinta dengannya. Kamu harus memisahkan dirimu dari dirinya, bisiknya ke telinga suaminya di suatu malam. Ceraikan dirimu dari dirinya. Pernikahan dengan seorang mursyid itu bersifat abadi, jawab Rumi. Tidak boleh diceraikan. Dan, api itu semakin besar membakar, dan seiring dengan lidah-lidah api yang semakin menjilat-jilat itu berhamburanlah syair demi syair. Tapi kata-kata yang berhamburan dari Rumi tanpa diminta itu bukanlah sebuah perayaan. Syair-syair sedih itu merupakan usaha penyembuhan. Basah kuyup oleh emosi, masing-masing bait berusaha memadamkan api yang telah dinyalakan Syams. Ketika dia berputar dalam sema, kata-kata tumpah dari bibirnya dan Husam, yang menulis, menangkap kata-kata itu lalu mencoret-coretkan di atas perkamen itu. Syair-syair itu tak bisa lagi disebut hamush,
Tiap bagian dari Rumi tidak tampak dalam gubahannya. Kini tinggal satu syair yang ada, Matahari dari Syams Tabriz. Hanya ada satu nama. Namanya. Tanyalah padaku siapa aku. Maka aku pun akan balik bertanya padamu. Siapa aku? Katakanlah padaku, hei kawan, siapa yang kau lihat ini? Karena aku telah kehilangan diriku sendiri. Seperti seorang pemabuk yang paksakan matanya, tuk tetap melek. Kata-kata yang menari di atas halaman. Serpihan diriku menari di depan mataku. Aku bukan ini atau itu. Bukan Muslim atau Yahudi. Bukan syaikh atau santri. Aku tak punya suku, agama, atau makom. Semua objek adalah masa lalu. Tak lebih dari sebuah ingatan. Mimpi dari mimpi. Tanyalah namaku dan, ku katakan Syams. Tanyalah di mana rumahku dan, ku kan katakan. Di rumah kekasih. Ku tak punya nama selain namanya. Ku tak punya rumah selain rumahnya. Ku tak tahu apapun selain tentang dia. Ku bukan siapapun selain dia. Tidak ada waktu lagi. Setiap hari adalah seumur hidup bagi Rumi. Pernah dia minta sebuah cermin lalu dia menatap wajahnya. Ia heran bahwa dia belumlah tua. Syams memiliki kesabaran yang tak terbatas, dan sekaligus tidak memiliki kesabaran sama sekali. Terganggu oleh seorang darwis yang meminta barokahnya, dia akan terbang ke dalam kegusaran, dan menyesal setiap saat dia pergi meninggalkan Rumi. Dan meskipun waktu akan terus berlalu, jam berganti hari sementara dia membimbing muridnya inci demi inci menapaki jalan berbatu dalam petualangan batin, tidak pernah sesaat pun ia goyah dari kewajibannya. Dan perjalanan itu takkan berakhir. Setiap tikungan jalan mengungkapkan jalan lain di baliknya. Setiap puncak adalah kaki bukit bagi puncak lainnya. Terkadang Rumi berpikir kalau dia sudah tidak bisa lagi menanggungnya. Tapi kemudian dia akan melewatkan kepedihan dan kelelahannya untuk menuju ke peristirahatan yang belum diketahuinya. Hanya kala, kupikir tiada lagi yang bisa diberikan. Kudapati sebuah gudang di dalam diriku. Syams Tabriz telah di sana. Membongkar gembok bak seorang maling. Datang, tuk mencuri harta. Yang, ku tak tahu sebelumnya. Dialah kekasih yang datang, tuk mencuri hatiku. Dan akulah tuan rumah yang mabuk. Serampangan dengan segala milikku. Namun, aku senang terbangun dari selokan. Seluruh pakaian tercemar oleh anggur. Untuk semalam yang sangat mulia itu. Tak ada pemahaman atas apa yang terjadi antara Syams dan Rumi, hanya ada satu dari dua pilihan bagi mereka yang terlibat, mengikuti transformasi yang ditawarkan syaikh mereka atau memberontak. Dan telah banyak orang yang memberontak. Ketika rumor mulai lagi, akan dengan cepat menyebar ke seluruh kota laksana penyakit yang menular dari mulut ke mulut, permusuhan pun kian meningkat. Dua orang di antara mereka yang mengecamnya dengan sangat tajam jatuh sakit dan Syams pun dikutuk. Seorang anak lahir cacat lalu meninggal beberapa hari kemudian. Seekor anjing gila ditemukan di halaman madrasah. Desas-desus menjadi pergunjingan, pergunjingan menjadi pembicaraan terbuka. Syams bagaikan setetes racun yang perlu dikeluarkan dari tubuh konya. Walau rahasia-rahasia masa depan mungkin masih tersembunyi bagi kita, tidak perlu seorang peramal untuk memetakan jalannya batu yang jatuh ke bumi. Daya gravitasi bumi sudah memiliki jalannya, bahkan para wali yang sembrono pun akan berakhir. Saat kebencian tumbuh melawan Syams, batu yang jatuh dari kemarahan kota hanya berarti satu hal, konfrontasi. Nantikan kisah Maulana Jalaluddin Rumi selanjutnya dalam Rumi Series di Mystikus Channel. Jika Anda menyukai Mystikus Channel silahkan like, komen, share, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng untuk mengikuti update terbaru. Terima kasih.